One, two, three, go. Oke, ini adalah Salatiganet Channel dan kali ini kita mau perkenalin produk baru lagi, yaitu mesin antrian multimedia. Cuman ini adalah versi portable. Jadi konsepnya adalah kita mau bikin mesin antrian yang bisa dibawa kemana-mana, yang portable, bisa diandalkan dan sekaligus mudah untuk pemasangannya dan pembongkarannya, dan itu juga compact dan tetap masih bisa menggunakan tampilan multimedia dengan layar TV atau tablet seperti ini. Oke, jadi part untuk mesin antriannya sendiri yaitu kita pakai tablet Android, ini 8 inch ya. Dan ini wireless juga, portable, dan cuman perlu install aplikasi aja. Untuk si bracketnya ini kita bawain kayak gini ya, cuman nanti bisa di custom sendiri sesuai keinginan. Kemudian untuk printer, kita menggunakan printer portable yang di printer ini juga dia bisa nyala tanpa baterai. Cuman ini masih manual cutter ya. Oke, kemudian tombol juga udah wireless juga. Ini tombol versi 22. Jadi di sini udah menggunakan display OLED, active notification, dan ada indikator baterainya juga di sini. Oke, kemudian ini yang paling baru. Jadi kita bikin server antrian ini udah terintegrasi dengan controller printer. Jadi kita cuma perlu ini aja. Dan untuk supply-nya kita ambilkan dari speaker portable ini. Jadi kita menggunakan speaker portable multimedia ini ya. Ini mereknya apa aku lupa. Cuman ini juga selain bisa digunakan untuk aux si antriannya, ini juga ada mic yang bisa dipakai misalnya kita perlu panggilan tambahan. Oke. Tes. Jadi seperti itu. Kalau misalnya nanti dipanggil nggak datang juga ya, kita pakai mic ini untuk memanggil. Halo bapak, ibu, sini. Kayak gitu ya. Oke. Jadi kita mulai aja untuk si demo mesin antriannya. Bentar. Ini kita terahin dulu ya untuk si tabletnya ini brightness-nya biar lebih kelihatan di kamera. Oke. Dan kita mulai dari reset antriannya dulu. Resetnya seperti biasa. Oke, kita tekan reset di sini, maka si printer akan mereset ya. Bentar, ini dia lagi ngecek dulu koneksinya. Kita tunggu sampai ada bunyi mesin antrian reset dan display udah kembali ke nol semua ya. Ini kita tinggal tunggu suara mesin antrian reset aja. Di belakang sini ada lock untuk antriannya ya. Jadi kita bisa lihat si antrian ini lagi ngapain aja. Ini kayaknya mesin antrian reset. Ini kayaknya lampu untuk si speakernya nih ganggu nih ya. Oke, jadi kita bisa lihat untuk data antriannya tuh lagi ngapain aja. Kemudian di depan sini ada untuk display untuk si printernya. Jadi di sini ada nama layanannya, ada karena ini ada 2 layanan ya. Oh iya, di sini di display ada 4 layanan, cuman di printernya kita cuman cetak untuk 2 layanan ya. Cuman nantinya juga bisa di custom sampai ke 4 layanan. Oke, jadi di sini untuk tampilan untuk printernya. Jadi konsepnya nanti adalah si speaker sama si printer server controller ini udah minggir ke ini. Dan ini si printernya ada di sebelahnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ambil antrian, tinggal pencet antrian aja. Oke, kayak gitu. Kemudian dan tombolnya udah aktif notifikasi ya. Jadi kalau misalnya ada ya antrian baru gitu, misalnya aku ambil CS nih. Dia ini antriannya tuh kedip-kedip yang di tombolnya menandakan ada antrian baru yang diambil di printernya. Kelihatan nggak ya kamera ya? Ini coba aku ambil yang A ya. Oke, dia sorry ini kepencet malah. Oke.
Oke, langsung aja kita coba untuk antriannya ya. Jadi si penggunanya juga tinggal ini aja. Oke, display antriannya akan kasih Nomor tahu. antrian B1. Silahkan menuju customer service. Oke, jadi si display antriannya akan manggil untuk nomor antrian berapa yang dipanggil. Kemudian si speakernya juga dia bunyi untuk menginfokan nomor antrian yang dipanggil. Kemudian kita panggil yang B. Oke. Hanya kedip-kedip. Nomor antrian A1. Silahkan menuju teller. Oke, kita coba panggilan. Panggilan ulang dengan nomor antrian A1. Silahkan menuju teller. Oke, jadi tampilan di tombolnya ini habis ya. Dan kamu kalau panggil call lagi dia nggak bisa manggil karena antriannya habis. Jadi aku harus ambil antrian lagi di sini. Nah, si tombol ini kedip-kedip dan tulisan habisnya berubah jadi nomor antrian lagi buat ngasih tahu kalau ada nomor antrian, kalau ada antrian yang harus dipanggil lagi. Oke, kita panggil lagi. Dan dia habis lagi ya. Nomor antrian B2. Silahkan menuju customer service. Oke, kayak gitu. Jadi dia akan berubah habisnya lagi menjadi nomor antrian kalau ada yang ambil antrian lagi. Oke, kayak gitu ya. Oke, jadi untuk part atau paket include-nya apa aja di mesin antrian ini, yaitu yang pertama adalah tablet. Tablet ini kita pakai tablet 8 inch dengan memori 128 GB kayaknya ya. Cukuplah, pokoknya pokoknya si tablet ini anti lemot dan ini juga bisa kita jamin jalan smooth banget karena si tablet ini cuma jalanin aplikasi antrian aja. Untuk fiturnya di tampilannya juga di bawahnya ada running text ya. Running textnya ini bisa ganti lewat si web management nanti. Bisa pakai handphone atau pakai tablet juga. Atau bisa pakai tablet ini juga buat gantinya. Karena dia web based jadi bisa menggunakan PC, Windows, Android ataupun ya dari sini juga. Atau kita bisa untuk tampilan antrian di sebelah kiri itu bisa sampai 4 layanan ya. Kemudian video ini bisa kita ganti, tinggal klik aja. Nanti kalau ada video di dalam tablet ini kita tinggal pick aja buat ditampilin di si tampilan antriannya. Kemudian untuk desain dari display antriannya bisa kita custom juga nanti. Misalnya pengen videonya diperkecil, nomor antriannya diperbesar bisa. Atau nggak usah pakai video, nampilin nomor antrian aja bisa. Atau misalnya pengen tulisan di running textnya dibesarin bisa juga. Jadi tergantung custom kita lah ya. Oke, kemudian bracket untuk tabletnya kita kasih defaultnya kayak gini ya. Cuman nanti kalau misalnya ada opsi untuk bracket holder untuk si tabletnya pengen lain, kita bisa juga. Oke, kemudian paketnya udah termasuk tombol pemanggil 2 layanan ini. Jadi tombolnya ada 2 ya, ini tombol B, ini tombol A. Jadi untuk masing-masing layanan mendapatkan 1 tombol. Dan ini tombolnya udah wireless gini. Ini juga di dalamnya ada baterainya dan di sini ada indikator baterainya udah berapa persen untuk baterainya ya. Jadi ini kalau nyalain matiin juga ada si tombol power di belakang di bawah situ. Oke, kemudian printer kita pakai printer thermal mobile portable gini. Ini pakai kertas yang 58 mm. Memang masih manual cutter karena untuk yang auto cutter bisa juga kita bikinnya auto cutter, cuman nanti si printernya harus nantap ke listrik ya karena belum ada printer auto cutter yang bisa pakai baterai. Oke, kemudian server antriannya, dia di sini server antrian sekaligus si controller buat printernya ya. Jadi dia si printer ini terhubung ke server control ini secara wireless juga. Dan makanya kalau kita pencet di sini meskipun dia nggak terkoneksi pakai kabel, dia tetap ngeprint kayak gitu ya. Dan kita lihat juga kecepatan untuk ngeprintnya lumayan cepat kok. Oke, dan di sini ada untuk
dua tombol untuk layanan A dan B, teller dan CS di sini. Ini juga bisa di custom, nanti mau nama layannya apa aja nanti bisa diganti. Oh ya, untuk yang di tampilan ini juga nanti nama layannya bisa diganti juga. Untuk suara juga, kalian pengen suara kayak gimana juga bisa kita provide, bisa kita customkan. Atau kalau mau kalian ganti sendiri juga suaranya bisa diganti sendiri. Oke, kembali lagi ke server antrian ini. Jadi di server antrian ini ada si dua tombol masih layanan. Kemudian untuk display kecil ini untuk dia nampilin ya, di sini ada nama layanannya, teller dan customer service. Jadi di situ ada customer teller itu ada nomor 5, customer service itu ada 4. Kemudian ada tampilan hari, tanggal dan jam. Ya, untuk tampilan hari, tanggal dan jam seperti biasa ya. Cuman untuk teller angka 5 ini maksudnya adalah jika kita memencet tombol teller di sini, maka kita akan dapat nomor 5. Kalau misalnya kita mencet antrian customer service, di situ ada 4 ya, berarti kita akan dapat nomor 4. Oke, kita cek aja. Oke, ini teller ya, ini nomor 5, kemudian ini CS, kita dapat nomor 4 ya, kayak gitulah. Jadi sebelum kita ambil antrian itu kita tahu kita mau dapat nomor berapa. Kalau misalnya antriannya udah terlalu panjang, misal yang lagi tampilan di antrian masih 1 dan yang di sini kita mau ambil 100 ya, biar yang ambil antrian itu berpikir ulang. Oh, ini udah terlalu banyak, antrinya mau berapa lama gitu. Oke, kemudian di belakangnya ada ini port audio, ada micro SD buat ganti-ganti suara ya kalau kalian mau ganti. Kemudian ini ada port untuk power DC, kemudian ada tombol config di sini dan ada si display ini untuk server untuk nampilin log antriannya ya. Jadi data antrian yang mengalir di antrian ini akan tampil di sini. Misal aku kalau misalnya matiin tombol kemudian aku nyalain lagi nih, nanti di real time live ini dia akan bilang, oh ada tombol B yang terkoneksi gitu. Kemudian kalau misalnya aku ngeprint di sini ambil CS atau teller gitu, nah dia akan ada info di sini, dia print B berapa, kemudian kalau misalnya A ya juga dia ada infonya print A berapa. Nggak kelihatan di situ di kamera ya. Kalau kalian mau pengen tahu lihat ini tulisannya apa aja ya harus beli. Oke, kemudian udah ya, ini untuk si tombol config ini dipakai untuk konfigurasi printer ya. Jadi si printer ini bisa kita ganti untuk ini. Jadi header tulisan yang atas, footer tulisan yang bawah, kemudian nama antriannya nama layanannya apa aja. Kemudian ada jam di situ juga. Kalau kita mau cocokin itu kita harus masuk ke config mode yang di sini tuh tombolnya ada di situ si config untuk masuk ke confignya. Oke, selesai di sini kita ke speaker ya. Speaker ini sebenarnya opsional ya. Kita bisa jual ini tanpa speaker atau dengan speaker. Kebetulan aja aku punya speakernya mereknya ini nih. Ini mereknya kemarin Gajadok atau apa gitu ya. Intinya kenapa aku pakai ini? Karena ya adanya ini sih sebenarnya. Cuman ternyata tak pikir ini juga oke juga karena si speaker ini juga udah ada mic-nya kayak gini juga. Jadi biasa kalau misalnya kita di lapangan kan ya mungkin ada antrian yang dipanggil-panggil berkali-kali dan nggak datang juga, dan mungkin orangnya lagi kemana atau mungkin dia nggak sadar kalau dipanggil. Jadi ya kita bisa pakai ini speakernya sama mic-nya ini buat manggil si customer atau klien atau pasien yang antre gitu. Halo Bapak siapa ini? Bapak dengan nomor antrian sekian-sekian, silahkan ke depan. Misalnya kayak gitu ya. Ya ini untuk opsional aja. Dan ini tuh juga salah satunya juga karena ini juga dia itu masih portable banget ya. Jadi ini bisa aku taruh di sini. Terus printernya mungkin bisa ditaruh di sini. Kemudian tabletnya kita taruh di sini. Dan si tombol antrian ini kita kan adanya di belakang ya, di operator ya, di sana ya. Jadi mungkin si customer nanti antrinya di sana ya. Jadi si customernya datang terus ambil antrian. Oke, kemudian kita tes ambil antrian lagi. Oke, kayak gitu. Dan si customer, pasien atau yang nunggunya dia orangnya ada di sana gitu ya. Jadi ini kita tinggal begini aja.
Nomor antrian B4, silahkan menuju customer service. Oke, jadi kayak gitu ya. Konsepnya kayak gitu, dan ini tuh jadi dengan perangkat ini tuh mudah banget ya buat dibawa kemana-mana ya. Jadi kita cuma perlu beberapa perangkat ini aja, dan semuanya udah bisa nyala sendiri-sendiri tanpa harus dicolokkan ke listrik ya. Jadi intinya kalau misalnya kita mau misalnya ada tugas atau acara di lapangan gitu yang butuh mesin antrian, kita bisa langsung pakai aja. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing untuk nyari listrik lagi. Misalnya kita di lapangan atau di hutan bahkan yang nggak ada listrik, kita tuh bisa pakai antriannya. Jadi malamnya kita tinggal pastikan untuk di charge saja semua perangkatnya. Jadi pagi hari kita langsung bisa pakai tanpa harus bingung nyari si colokan listrik lagi. Oke, itu tadi untuk si perangkat ini. Jadi kita bisa kontrol juga lewat handphone ya. Jadi kalau misalnya nggak mau bawa tombol ini juga, kita bisa pakai perangkat handphone untuk melakukan panggilan antrian. Untuk detailnya nanti di tutorial cara instalasi dan manual booknya ya. Karena sebenarnya si mesin antrian ini basicnya adalah mesin antrian multimedia yang fix install yang biasa kita jual yang pakai TV. Cuman sekarang untuk tampilannya kita pakai si tablet aja, dan kita custom untuk si server dan printernya itu dia udah nggak pakai baterai lagi. Untuk fitur dan lain-lainnya sih sama-sama aja kayak yang di fix install gitu. Oke, itu tadi untuk mesin antrian multimedia portable-nya ya. Jadi kalau misalnya pengen order atau pengen beli atau ada pertanyaan, bisa WhatsApp di nomor yang ada di sini ya. Oke, atau mungkin bisa hubungi kami lewat DM atau komen di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, dan terima kasih juga untuk semua customer yang sudah mempercayakan untuk menggunakan mesin antrian buatan kami, karena itu sangat berjasa ya untuk kelangsungan usaha dan kelangsungan untuk kami untuk terus mengembangkan mesin antrian yang ada di kami. Oke, see you lagi di produk-produk kami selanjutnya, dan bye-bye.